Halo sobat 2M channel, mundur-mundur dikit lah biar kelihatan. Nah, lampunya dari atas, jadi kalau gini sini nggak dapat pencahayaan, nggak ada lampu lagi, kekurangan lampu aku teman-teman. Oke, teman 2M channel, kita review nih ya. Kemarin sudah kita review dalamannya, terakhir kita review unitnya ya. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa gearboxnya, seperti apa motornya, seperti apa dalam kepala caknya ini, mekaniknya, sudah saya buatkan video sebelumnya. Sekarang kita review unitnya kayak gini nih. Ini berat sekali ya teman-teman, bahkan lebih berat kayaknya daripada bor konvensional, tapi asli ini lebih kuat daripada bor konvensional, yakin saya. Tangan saya pernah digilas nih, torsinya kuat, walaupun di sini torsinya tertulis 52 Nm, RPM 1600, RPM tertinggi, tapi ini kuat sekali ya. Finishingnya bagus, finishingnya bagus, rapi. Ini sudah 3 bulan lebih saya pakai. Kelihatan kalau finishingnya masih halus dan rapi, tidak ada meluber-luber, bekas-bekas cetakan keluar, itu tidak ada. Dan karet rubber itu juga hampir di mana-mana sesuai dengan posisinya dan aman. Posisi di sini untuk menaruh itu aman, untuk casingnya tidak lecet. Posisi gini juga itu aman, sini ada karet, dan genggaman pun aman karena hampir semua dibaluti rubber ya. Triggernya semut ya, tapi ini triggernya bukan yang karbon ya, triggernya ini masih yang konvensional. Kelihatan dari detak potensionya tuh, ini trigger yang konvensional. Kelebihannya dia lebih awet, memang tidak begitu semut bertangga-tangga, tapi trigger seperti ini dia lebih awet ya. Trigger konvensional menggunakan tembaga ya, lain beda dengan trigger yang potensio karbon. Untuk suara halus karena dia menggunakan brushless motor. Dan untuk kepala caknya ini sudah yang besar, kokoh, kuat, walaupun berat tapi ini torsinya besar. Sesuai dengan caknya yang berkapasitas 13 mili, kepala caknya 13 mili. Kepala cak ini mendukung penguncian satu tangan. Kepala caknya mendukung penguncian satu tangan, tapi gearbox di sini tidak mendukung penguncian satu tangan. Jadi sia-sia ya. Kita tidak ada pegangan di perbatasan kepala caknya, melainkan kita mutar manual sampai motornya pun ikut terputar. Tapi jangan khawatir, ada solusinya. Solusinya, walaupun ini tidak mendukung penguncian satu tangan, kita taruh di selektor ini di low speed ya. Kita taruh di low speed yang putaran lambat, dan selektor ini kita taruh di pengeboran. Nah, supaya kita bisa mengunci. Nah, otomatis gearbox di dalam ada hambatan lah dengan posisi low speed. Ada hambatan. Kalau kita paksa juga dia akan terputar. Nah, dia akan terputar, tapi itu sudah cukup menjepit mata bor yang kita taruh di sini. Tidak terlalu kuat juga itu tidak masalah, justru aman kalau jepit atau selip, kepala bornya yang selip, bukan tangan kita yang terputar. Ada sisi baiknya juga, selektornya ya. Tadi kelemahannya ya, caknya punya satu tangan, tapi gearboxnya tidak mendukung punya satu tangan. Kemudian selektor gearboxnya ini sebuah kekurangan juga. Ini tidak begitu keras ya. Kalau saya yang tidak begitu keras itu suatu kekurangan, karena ini akan bisa jatuh. Apabila kita taruh di posisi sini, ternyata gear di dalam belum berasuk dengan baik, kita hidupkan, dia akan jatuh sedikit setengah seperti ini, dan tidak ada output putaran yang mengalir ke kepala cak ini, akan loss nantinya ya. Dan bakal lama-lama akan bakat untuk gearnya ompong, bisa jadi kalau mau mindah selektor bagusnya yang dikocok dulu seperti ini ya, sambil tahan. Kalau perlu pastikan gear di dalam betul-betul masuk, karena ini longgar sekali, ringan,
bisa lompat ya, kelemahannya di situ. Casnya ini kecil sekali, 5 ampere 0,5 ampere, setengah ampere ya, tapi bagus sekali. Ini bisa tegangan rendah. Kalau listrik di rumah Anda 100 volt atau 110 volt, ini masih bisa digunakan. Misalnya genset yang ngedrop, ini masih bisa digunakan. Cuma karena dayanya cuma setengah ampere, otomatis ngecas baterai yang 10 sel seperti ini tentu lumayan lama, sekitar 6-7 jam lah kira-kira. Outputnya 21 volt sampai 98 volt. Ini cuma kode ya. Sampai 98 volt ini maksudnya dia sampai bisa mengecas sel yang 15 sel ya. Bisa ngecas 15 sel walaupun lama, tapi bisa. Beratnya mungkin sekiloan ini ya, lebih kayaknya. Kalau gini aja sudah hampir sekiloan ini. Apalagi tambah baterainya, tambah casnya, tambah dosnya. Ini berat sekali teman-teman. Tapi jangan khawatir, bobot yang berat tapi berbobot tenaganya. Mantap Kamole ini. Apalagi yang saya mau review. Di sini ada bar LED indikator. Indikator kecepatan di sini ada 4 mode, tapi tidak aktif ya. Entah variasi atau casing untuk tiruan brand lain, saya kurang paham. Kemudian di sisi ini ada indikator bar untuk baterai, ada 3 bar ya. Kalau kita pencet nyala hijau. Nah, ini baterai, ini akurat ya. Ini besi. Kalau merek sebelah ini plastik yang cat silver, tapi ini betul-betul besi. Jadi komponen mekanik di dalam sini memang dia didesain untuk kerja yang berat, karena komponen di sini besi bukan plastik ya. Ini sudah saya pakai sudah lumayan lama dan cukup kuat sekali. Motornya brushless. Kalau tidak percaya lihat video sebelumnya. Motor brushless dia besar, kawatnya besar, mungkin lebih dari 1 mili kawatnya, besar sekali. Makanya ini berat, motornya berat. Dan tanpa brushless, tanpa sikat maksud saya. Dan gripnya ini ya, ini perlu sekali ya, karena menurut saya untuk bor-bor konvensional yang merek-merek biasa ini jauh lebih kuat ya. Pakai ini kalau bisa, kalau perlu pakai ini, karena salah-salah tangan kita bisa dipelintirnya. Selektornya ini tentu sama seperti biasanya. Apalagi ya, baterainya ini ada opsi ya, ada 2 baterai, ada 1 baterai. Kapasitasnya kita belum tahu, tapi di sini tertulis 5 ampere, dan tapi rasanya memang seperti 4 ampere ya. 4 ampere itu jangan khawatir, 4 ampere itu sudah sangat kuat, sangat tahan ya. Kalau mau lebih awet lagi ya sediakanlah ganda, tapi saya untuk pakai hari-hari, bengkel motor, servis elektronik, ini lumayan lama saya pakai untuk 1 baterai. Oke, sampai di situ saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.